Warahmatullahi wabarakatuh. Ini material untuk mata kuliah Elektronika 3 PJJ 11, rangkaian diferensial amplifier berbasis op-amp ya. Kita mulai. Tujuan instruksional PJJ 11 adalah setelah mahasiswa mempelajari material PJJ 11, mengerjakan tugas PJJ 11, ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja rangkaian penguat diferensial berbasis IC op-amp. Yang kedua, dapat menurunkan persamaan tegangan keluaran rangkaian penguat diferensial berbasis op-amp. Penguat diferensial itu sebetulnya juga pada prinsipnya juga penguat pengurang ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan dapat mensimulasikan rangkaian penguat diferensial berbasis IC op-amp menggunakan aplikasi simulator multisim online ya. Untuk aplikasi multisim online-nya Anda bisa lihat di PJJ sebelumnya. PJJ ke berapa ya? 56 kalau nggak salah, atau dapat browsing di YouTube ya. Oke, kita langsung masuk ke rangkaian diferensial berbasis amplifier ya. Amplifiernya apa saja, dicari yang general purpose ya. 741 juga boleh. Jadi di sini ada IC op-amp dengan 2 masukan, 1 keluaran. Masukan inverting atau VA, ini masukan non-inverting atau VP ya. Ini VP, ini VN ya. Nah, ini VN. Jadi ini VN, ini VP, di sini VA, ini VB. Terus ya di VA kita punya 2 masukan ya. Untuk sekali lagi rangkaian diferensial amplifier ini hanya mempunyai 2 buah input ya. V1 dan V2. V1-nya melalui R1 dihubungkan ke kaki V negatif atau VA. Terus di antara kaki VN atau VA ke Vout ini ada R feedback R3 ya. Sedangkan V2 ini dihubungkan menggunakan R2 ke kaki VP, dan dari VP atau VB dihubungkan ke ground menggunakan R4. Jadi nanti Vout-nya ini akan mempunyai persamaan V2 dikurangi V1 sesuai dengan posisi VP dan VN, karena VP positif ini mendapatkan sinyal dari V2 dan VN ini dapat dari V1, maka Vout ini adalah VP dikurangi V2. VP adalah V2, VN ini adalah V1. Jadi maksudnya Vout sama dengan VP dikurangi VN. VP, V2, VN, V1. Jadi V2 dikurangi VN. Nah, persamaan Vout sama dengan V2 dikurangi V1 ini akan mendekati seperti ini jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4. Artinya R1, R2, R3, dan R4 ini mempunyai nilai yang sama ya. Walaupun dalam kenyataannya tidak mungkin ya. Jadi R1, R2, R3, R4 menggunakan 4 buah resistor dengan nilai 10 kilo ohm. Sebetulnya kalau diukur itu nanti 10 kilo ohmnya tidak mungkin sama persis ya. Jadi ada perbedaan sedikit. Jadi persamaannya tidak akan seperti ini tapi diasumsikan kita mempunyai 4 buah resistor yang nilainya sama ya. Oke, kita akan membuktikan persamaan ini ya. Oke, kita lihat di VN atau di VA ya. VA ini mendapatkan 2 buah sumber dari
V1 ya. Ini Vn ini mendapatkan tegangan dari V1 saat Vout-nya ground, dan yang kedua mendapatkan tegangan dari Vout ya. Vout akan kembali ke Vn saat V1-nya ground. Sehingga nanti Vn sama dengan Va itu yang pertama adalah R3 ya, ini R3 berarti Vout-nya ya sebagai Vout, ini Vout sebagai sumber. R3 dibagi R3 plus R1 kali V1, dan saat V1-nya sebagai sumber ya. Jadi R1 dibagi R1 plus R3 dikali Vout. Oke, persamaan ini coba diubah ya. Ini dibagi R3, dibagi R3, dibagi R3. Jadi R3 dibagi R3 1, R3 dibagi R3 1 ini. Sedangkan R1 dibagi R3, R1 plus R3 dibagi R3. Yang berikutnya ini kita bagi juga, ini R1 dibagi R1 dibagi R1. R1 bagi R1 1, ini dibagi R1 1, dibagi R1, R3 dibagi R1. Jadi persamaan di kaki VA atau Vn itu tegangannya ada 2, dapat dari V1 dan Vout. Jadi V1 dibagi 1 plus R1 dibagi R3 plus Vout dibagi 1 plus R3 dibagi R1. Di kaki VB, ya, di kaki VB atau V positif, itu tegangannya hanya mendapatkan dari V2. Jadi R4 dibagi R4 plus R2 dikali V2. Nah, ini. R4 dibagi R4 plus R2 dikali V2. Oke, kita hilangkan ini ya, persamaan di atasnya ini, supaya tinggal V2. Jadi R4 dibagi R4 1, ini dibagi R4 1, ini dibagi R4, R2 dibagi R4. Ya, Anda sampai sini kan sudah paham ya, kalau belum paham diulangi lagi ya. Sehingga V diferensial itu Vp dikurangi Vn. Ini. V diferensial di sini, ini adalah Vp dikurangi Vn. Karena Vp-nya ini Vb, Vn-nya Va, jadi Vb dikurangi Va. Nah, ini. Ya. Vp-nya ini V2 per 1 plus R2 dibagi R4 ini. Nah, ini V2 dibagi 1 plus R2 dibagi R4 dikurangi Vn. Vn-nya kan ada 2 ya. Jadi Vn-nya ini. Nah, ini sama ini. Jadi V diferensial sama dengan V2 dibagi 1 plus R2 per R4 dikurangi V1 dibagi 1 plus R1 dibagi R3 minus Vout dibagi 1 plus R3 dibagi R1. Ini V diferensial. Nah, Vout seperti halnya di PJJ sebelumnya, Vout sama dengan V diferensial dikali open loop gain. Ya. Nah, kita masukkan VD ini semua, masukkan ke sini. Jadi Vout-nya jadi seperti ini. Vout segini banyak dikali open loop gain. Ya. Oke, kita teruskan. Kita distribusikan, ini semua ada AOL-nya. Nah, sekarang kita lihat yang sama Vout-nya dikumpulkan. Ini tidak ada Vout-nya, tidak ada VA, ini ada Vout-nya di nyebrang. Kalau nyebrang, negatifnya berubah jadi positif ya. Vout plus Vout dikali AOL dibagi 1 plus R3 dibagi R1 sama dengan ini. Nah, ini kita keluarkan Vout-nya. Jadi seperti ini, 1 plus AOL dibagi 1 ditambah R3 dibagi R1 kali Vout sama dengan ini. Oke ya, nah kita lihat ini ada Vout-nya kan. Ini ada Vout-nya, ini tidak ada Vout-nya. Jadi nanti kita bisa keluarkan Vout-nya. Vout sama dengan apa gitu. Nah, ini Vout-nya. Vout sama dengan ini dibagi ini. Numerator dibagi denumerator ya. Oke, kita samakan dulu ini. Kita samakan dulu samakan dulu denumeratornya. 1 ditambah ini kan nggak bisa ya. Jadi ini disamakan denumeratornya menjadi seperti ini, 1 plus R3 dibagi R1 ditambah AOL dibagi ini. Nah, kalau pembagian ini kan naik ya. Ini nanti 1 plus R3 dibagi R1 naik. Nah, ini naik ya. Jadi naik seperti ini. Oke, coba
ini di ke depan, AOL-nya ke samping sini. Nah, jadi AOL-nya dalam satu dikumpulkan di AOL, nanti kita keluarkan AOL-nya ya. Nah, di sini ini masih, ini kan juga belum sama denumeratornya, kita samakan. Jadi ini dibagi AOL ya, dibagi AOL 1, dibagi AOL sama dengan ini, ditambah AOL dibagi AOL 1. Nah, ini sudah ketemu AOL-nya. Ini persamaannya sepanjang ini ya. Nah, sekarang jika AOL-nya itu tak hingga, ini tak hingga, ini. Jadi berapapun dibagi tak hingga, ini akan sama dengan 0 ya. Bukan berapapun ya, 1 plus R3 dibagi R1. R3 dibagi R1, kalau nilai R3 sama dengan R1 berarti 2. 2 dibagi tak hingga, ini 0. 0 tambah 1, 1. Jadi 1 dibagi 1, 1. Sehingga rumusnya V out seperti ini. Sudah tidak ada open loop gain ya. Jadi open loop gain-nya sudah tidak. Nah, dalam hal pemilihan IC op-amp yang dipakai dalam penguat diferensial, Anda harus mencari op-amp yang mempunyai open loop gain itu tak hingga. Tak hingganya berapa? Ya minimal 1 juta volt per volt atau 1 juta kali. Sehingga ini bisa disamakan ya, jadi disamakan. R1 plus R3 dibagi R4 udah sama. Nah, ini kan R1 plus R3 dibagi R3 plus R1 kan sama ya ini. Jadi dicoret sehingga R3 dibagi R1. Jadi lebih sederhana. Nah, ini tadi ya. Sekarang kita asumsikan jika R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan R4. Ini R1 sama dengan R2, R3 sama dengan R4. R1 sama dengan R2 itu yang mana nih? Nah, nih R1 sama dengan R2, R3 sama dengan R4. Jika nilai Rin-nya ini sama dan R3 sama dengan R4 sama, maka persamaan keluaran jadi lebih sederhana ini. Jadi seperti ini. Ya. Sehingga V out-nya hanya menjadi R4 dibagi R2 kali V2 dikurangi R4 dibagi, nah ini seperti ini. Jadi ini bisa keluarkan sebetulnya rangkaian. Nah, jika R1 sama dengan R2, nah ini yang keluar tadi. Nah, tetapi jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan 10 kilo, atau kita samakan semua resistornya, maka kita mempunyai persamaan yang tadi yang di awal ya, V out sama dengan V2 dikurangi V1. Tapi kalau Anda tidak mau, ya Anda maunya R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan R4, ya seperti ini. Kalau R1, R2, R3, R4 tidak sama, ya ini rumusnya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Kalau R1, R2, R3, R4 berbeda. Ini rumusnya sepanjang ini. Tapi kalau Anda mau memfungsikan differential amplifier seperti fungsi awalnya ya sebagai pengurang, maka kita harus membuat R1, R2, R3 mempunyai nilai yang sama. Sehingga outputnya V2 dikurangi V1. Jadi lebih ringkas ya. V2 dikurangi V1. Nah, jika gini, jika V1 ini adalah tegangan DC, V2 tegangan DC, maka Vout-nya gampang ya. Kalau di sini misalnya 2 volt, di sini 1 volt, maka outputnya adalah V2 2 volt dikurangi 1 volt, 1 volt. Gitu ya. Kalau sini 1 volt, 1 volt, outputnya akan 0. Tetapi kalau V1 dan V2 adalah sinyal gelombang sinus, maka kita menganalisisnya seperti pengurangan trigonometri ya. Masih ingat di kelas SMA ya. Gini. Misalnya gini. V1 ini fungsi T ya, adalah V1 sin omega T, sedangkan V2-nya V2 sin omega T.
Kita lihat V out-nya V1 min V2. Kalau V1-nya ditaruh di V positif, V2-nya ditaruh di V negatif. Maka V out-nya sama dengan V1 sin omega T dikurangi V2 sin omega T. Masih ingat sin A dikurangi sin B, berarti ini amplitude dijumlah, sin setengah A plus B dan cos setengah cos, ini salah ini ya, seharusnya ini bukan pakai ini nih, nah pakai ini nih, kita pakai ini nih. Ini bukan setengah ya, bukan di sini, tapi setengahnya di sini ya, setengahnya di sini. Saya pakai yang sudah jadi ya, yang betul aja ya. Jika V1-nya adalah A sin alfa dan V2-nya adalah B sin alfa, maka nanti V2-nya ini dihubungkan ke Vp dan R1, R2, R3, R4 sama dengan 10 kilo, maka V out-nya adalah V2 dikurangi V1. V2-nya adalah ini ya, 100 mV sin 60 derajat ya, ini. Dan dikurangi A sin alfa, ya, ini juga bukan alfa, ini beta ya, karena 100 mV sin 30. Jadi 100 mV sin 60 dikurangi 100 mV sin 30. Ingat ya, sin A kurangi sin B. Jadi nanti ini yang dijumlah, amplitude dijumlah 100 mV plus 100 mV cos ya. Cos, kalau cos ini dijumlah. Cos dalam kurung 60 ditambah 30 dibagi 2 kali sin 60 dikurangi 30 bagi 2. Jadi nanti ini penjumlahannya adalah 200 mV cos 45 kali sin 15. Jadi V out-nya menjadi 200 mV cos 45 sin 15. Itu kalau inputnya gelombang sinus ya. Nah, kita lihat ini saya menggunakan circuit maker ya. Karena di komputer saya ini tidak bisa di load ya. Bisa tapi agak ribet, jadi saya tidak mensimulasikan di komputer ini. Ini V in satunya dihubungkan ke Vp dan V in-nya dihubungkan ke Vn. Ini semua R-nya sama 100 kilo ya, menggunakan 741. Ini frekuensinya lebih rendah dibanding yang V in, jadi V yang dimasukkan ke Vn ini frekuensinya lebih tinggi, sedangkan yang dimasukkan ke Vp ini frekuensi lebih rendah. Ya, kita lihat hasilnya yang warna hijau ya. Nah ini yang hijau ini adalah outputnya ya. Jadi yang biru ini yang frekuensi yang 10 kHz, yang kuning ini yang 5 kHz ya. Jadi ini yang biru 10 kHz dikurangi gelombang sinus yang frekuensinya 5 kHz. Nanti V out-nya adalah yang biru dikurangi yang kuning ya. Ini dikurangi yang ini. Ini dikurangi ini, karena positif dikurangi positif akhirnya negatif. Jadi yang hijau ini adalah sinyal keluaran dari differential amplifier gitu. Akan bisa terlihat ini dihubungkan ke masukan sinus. Saya kira cukup ya. Daftar pustaka menggunakan Sergio Franco. Anda bisa lihat di Google Classroom, saya sudah kasih daftar pustakanya, terus datasheet 741. Tugas PJJ 11 ini penguat diferensial. Yang pertama adalah coba Anda secara berkelompok ya, berkolaborasi secara kelompok kecil atau besar gitu ya, bebas. Anda mendesain rangkaian penguat diferensial berbasis op-amp sehingga memenuhi persamaan V out. Nah, ini saya kasih rasionya ya. V out setengah dikali dalam kurung V1 dikurangi V2. Berarti nanti V1-nya ini jangan lupa ya dihubungkan ke kaki Vp dan V2 dihubungkan ke kaki Vn. Ya. Terus kalau sudah, coba buktikan hasil rangkaian Anda ini menggunakan multisim ya. Anda buktikan apakah benar ya. Apakah benar kalau ini nanti bisa memenuhi V ini ya, persamaan 0,5 V1 dikurangi V2.
Anda coba 2 kali, yang pertama menggunakan tegangan DC, misalnya V1-nya 5 volt, V2-nya 3 volt, berarti kan outputnya 2 kali setengah 1. Yang kedua, Anda coba menggunakan gelombang sinus ya. Coba menggunakan gelombang sinus. Saya kira cukup ya. Kalau ada pertanyaan, ditulis di kolom pertanyaan di YouTube atau di WhatsApp. Sampai di sini lagi, kita ketemu lagi nanti insya Allah di PJJ 12. Selamat pagi, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.